wal kalamul khali anil hurufi wal aswati wa ghairiha mimma yujadu fi kalamil hawadisi. Artinya, dan sifat kalam yang sunyi dari huruf dan suara dan selainnya dari apa-apa yang ada pada kalamnya segala makhluk. Betul ini ya? Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang yang mukallaf, akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah itu yang ke-13-nya adalah sifat kalam, atau dari sifat ma'ani yang ke-7 namanya kalam. Kalam ini bahasa Indonesianya berkata-kata atau berbicara, berkata-kata. Artinya seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah itu memiliki sifat namanya kalam. Kalam berkata-kata, dan wajib kita yakin kalamnya Allah itu ada dua. Kalam Allah itu ada dua. Pertama namanya kalam nafsi. Ini yang kita bedah. Kalam nafsi. Yang kedua namanya kalam lafzi. Bahasa lain, barangkali nanti ada ngaji sama ulama, biar kita tidak kebingungan, kalam nafsi ini disebut kalam madlul. Kalam madlul namanya. Kalam lafzi disebut kalam dal. Artinya nama lain sebutannya. Ada uang, duit, fulus, itu sebutan-sebutan, jangan heran begitu. Kalam nafsi berarti sama dengan kalam madlul, sama dengan kalam zat. Begitu. Kalam lafzi sama dengan kalam dal, atau disebut dengan kalam hissi. Ini istilah dalam dunia usuluddin, teologi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah kalamnya Allah yang ada pada zat Allah. Itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi ini tidak ada huruf, tidak ada suara. Enggak ada huruf, enggak ada suara, enggak duluan, enggak belakangan. Ini namanya kalam nafsi. Tidak. Nah, ini yang disebut kalam yang sunyi dari huruf, suara dan lain-lain, permulaan, akhirat. Itu begitu. Kalam Allah
Tidak seperti kita kalam nafsi ini, menggunakan bibir, gigi, lidah. Ini namanya sifat-sifat untuk menuju kalam makhluk. Karena kalau yang model kayak begini nih, kalamnya terbatas. Ada awalan, ada akhiran, dan terbatas. Contoh, kalau kita ngomong A, pada detik yang sama kita nggak bisa ngomong B. Benar nggak? Nggak bisa, terbatas. Ini namanya disebut kalam makhluk. Kalam Allah itu adalah sifat yang qadim. Sedari dulu Allah itu bersifat kalam. Sekarang kalam, berkata, sampai nanti berkata. Dan kalamnya Allah tidak ada huruf, tidak ada suara. Bagaimana mengertinya malaikat daripada kalam Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara? Sedikit logika untuk memudahkan kita memahami konsep agama. Ada di dalam diri kita namanya hadisun nafas atau kata-kata hati. Ini kata-kata hati itu enggak ada huruf, enggak ada suara. Begitu. Kayak kita jadi adik, ditoyor mulu oleh kakak kita, mau ngelawan, dia gede tinggi kumisan, nggak ngelawan, kita dijailin mulu, di hati kita ngomel, awas lu bang, gua tunggu tuanya. Bisa nggak begitu? Ada hurufnya nggak ada. Ada suara nggak ada. Tuh, ada namanya kalam di kita, nggak ada huruf, nggak ada suara, kata-kata hati. Tapi Allah bukan kata-kata hati, bukan. Ini buat memudahkan mencerna. Ketika kita lewat di satu gang, kemudian itu ada orang yang kita gedek banget sama dia, gitu. Ada belokan. Kira-kira kaki kita belok nggak? Belok nggak? Belok. Tuh belok tuh disuruh siapa? Hati. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Enggak ada. Semengertinya kaki kita ama suruhan hati yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Bila kaki kita aja ngerti, kata si hati, udah dia, lu belok tuh. Maka mengertilah malaikat Jibril pada kalamnya Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini namanya kalam nafsi. Enggak ada huruf, enggak ada suara. Ini yang kita bedah. Dan ini menjadi judul ilmu. Namanya ilmu kalam, ilmu tauhid itu. Karena perbincangan dan perdebatan panjang pada pembedahan sifat kalam. Begitu. Dari mana kita tahu Allah tuh bersifat kalam? Al-Quran menjelaskan pada juz 3 aja. Pada ayat pertama di juz 3, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami unggulkan sebagian dibanding yang lain. Di antaranya ada yang Allah ajak bicara langsung. Itu menunjukkan Allah berbicara. Berbicara itu bersifat kalam. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa. Itu menunjukkan Allah bersifat kalam. Begitu, bersifat kalam. Itu Quran. Secara logika, andai Allah tidak berbicara, berarti Allah bisu. Dan bisu merupakan kekurangan.
Dari mana kita tahu bisu merupakan kekurangan? Nih yang ngaji aja ada yang pengen bisu nggak? Kagak ada. Itu menunjukkan bisu kekurangan, dan Allah maha suci dari kekurangan. Sehingga bila bisu mustahil, maka logikanya Allah berbicara. Begitu. Lalu bagaimana dengan Quran? Nah ini. Kalam Allah ada dua tadi. Ada namanya kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah. Ini tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, dan seterusnya daripada kalam-kalamnya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada panjang, nggak ada pendek, idgham, dan seterusnya. Yang kedua ada namanya kalam lafzi. Al-Quran itu disebut kalam Allah, tapi namanya kalam lafzi. Kalam Allah yang ada kata-katanya, yang ada lafadznya. Ini disebut kalam dal, gitu, atau kalam hissi yang bisa dinikmati oleh kita dari kalam Allah. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan ma baina dafatayil mushafi kalamullah. Di antara dua lembaran Quran ini isinya kalam Allah. Ini Quran ini namanya kalam Allah, tapi kalam lafzi, ada kata-katanya. Ada kata-katanya. Bagaimana ini prosesnya? Kalam lafzi ini bisa kita nikmati oleh kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada qalam untuk menuliskan di lauhul mahfud kalam Allah. Suruh tulis. Ini ada tulisannya, ada lafadznya, ada kata-katanya. Disalin oleh malaikat Mikail, dibawa turun oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Ini turun pada malam disebut Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah ini turun lengkap. Lengkap tuh dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Itu dari ini namanya Baitul Izzah, Lauhul Mahfud di atas langit ketujuh, dibawa tuh menuju Baitul Izzah, tempat Al-Quran disimpan di langit pertama. Ini utuh tuh dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini nih ketahuan tanggal 17 Ramadan awal bawanya. Jadi dicomot bahasa Betawinya. Diambil sesuai peristiwa yang ada. Ini disebut nanti asbabun nuzul, latar belakang turunnya Quran. Turun dulu satu. Dari mana? Bukan dari bismillah turunnya yang diberikan. Bukan dari bismillah Al-Fatihah, tapi surat Iqra. Ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turun 17 Ramadan. 5 ayat. Habis itu lama nggak turun. Turun lagi surat Mudassir. Terus saja. Itulah di saat Nabi umur 40 tahun. Sampailah Nabi wafat. Jadi umur 40 wafat 63. Kurang lebih 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran. Prosesnya itu. Turun tuh. Diambil sesuai dengan peristiwa yang ada. Sesudah turun semua,
Nabi sampaikan yang ini adanya di sini, mengikuti yang di langit dari turun. Karena asalnya Quran itu dari Bismillah, cuman diambil oleh malaikat Jibril sesuai peristiwa, disuruh oleh Allahnya. Ada orang nanya tentang haid, apa ini hukum haid? Turun. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Bertanya lagi orang-orang tentang haji, yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya. Itu turun. Jadi turun sesuai kebutuhan. Jadi Quran turun 2 periode. Periode pertama turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, lengkap dari Bismillah sampai An-Nas. Turun yang kedua sesuai kejadian, diangsur, dikredit sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Maka Al-Quran ini disebut kalam Allah, namanya kalam lafzi, kalam Allah yang ada lafadznya, ada kata-katanya. Bila dibaca Quran, dibaca mananya? Bacaan. Ini namanya berhuruf. Waktu dibaca berhuruf Quran nih. Maka saudara, maksudnya nih, kalam Allah tuh yang pada zat yang disebut kalam nafsi, tidak ada huruf, tidak ada suara. Al-Quran apakah kalam Allah? Ya, Al-Quran namanya kalam Allah, tapi kalam lafzi, ada hurufnya, ada kata-katanya. Nah, Al-Quran ini isinya 6.666 ayat. 6.666 ayat dengan susunan yang isinya janji-janji baik Allah dan ancaman 2000 ayat yang isinya ancaman dan janji Allah, janji baik. 2000 yang isinya ngomongin ganjaran dan siksaan 1000 ayat. Udah berapa tuh? Udah 3000. Yang isinya tentang perintah dan larangan Allah 1000. Berapa tuh? 4000. Yang isinya adalah riwayat, berita-berita 1000. Udah berapa tuh? 5000. Yang isinya tentang tamsil, perumpamaan, kisah, itu 1000. Udah berapa tuh? 6000. Yang isinya halal dan haram 500. Hukum halal haram 500 ayat. Udah berapa tuh? 6500. Yang isinya tentang amandemen hukum, nasikh mansukh bahasa Arab, 100 ayat. Berapa tuh? 6600. Yang isinya doa, Robbana 66 ayat. Berapa tuh? Emang juga segitu dah. 6666 ayat. Ini Quran. Maka setelah kita faham bahwa Allah bersifat kalam, dan kita sebagai orang mukallaf wajib meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat namanya sifat kalam. Allah itu al-mutakallim, yang bersifat kalam. Dan kalam Allah ini ada 2 pengertian. Kalam nafsi kita enggak bisa dinikmati oleh kita.
yang bisa dinikmati oleh kita kalam lafzi, maka orang yang sudah yakin Allah bersifat kalam, maka dia kalau pengen ngobrol sama Allah, dia harus membaca kalam lafzi Al-Quran. Kalau pengen kita berbicara dengan Tuhan, maka kita kudu baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah dibacanya dapat ganjaran, walaupun kagak paham artinya, walaupun gak ngerti artinya, baca doang dapat ganjaran. Quran baca doang, nggak ngerti artinya, dapat ganjaran. Dan Al-Quran ini ibadah paling tingginya ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, kata Nabi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling tingginya ibadah umatku baca Quran. Enggak ada lagi. Baca Quran tinggi ganjaran. Bahkan muridnya Imam Syafi'i, makamnya di Baghdad, di Irak, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun madhab Hambali dalam fiqih. Imam Ahmad bin Hanbal ini Allah kasih karomah bisa ngimpi ketemu Allah. Itu Imam Ahmad ngimpi ketemu Allah. Ini kita ketinggian ini. Kalau kita ketemu Nabi, borok. Orang tua aja kagak gondorua mulu ngimpinya. Nggak jelas kita. Ini ngimpi ketemu Allah bukan sekali, 99 kali. Ngimpi. Cuman sesudah 99 kali, Imam Ahmad bilang, ya Rabb, bila kau anugerahi saya ngimpi sekali lagi, saya pengen deh nanya mangkau. Maka kemudian itu Allah anugerahi. Ngimpi sekali lagi jadi 100 kali. Ini mutawatir riwayat. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin pada bab keutamaan baca Quran. Ketika ngimpi 100 kali, Imam Ahmad bin Hanbal nanya sama Allah, ya Rabb, ibadah yang paling tinggi itu buat umatnya Nabi apa? Allah bilang qiraatu kalami, baca Quran. Imam Ahmad nanya, bifahmin am bi ghairi fahmi, perlu tahu artinya apa kagak? Kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmi, mau tahu artinya mau kagak, baca Quran itu ibadah paling tingginya ibadah. Ganjarannya berapa ini baca Quran ini? Tergantung. Bila baca Quran itu sambil sholat berdiri, per hurufnya 100 ganjaran. Kayak sholat sambil diri. Kalau sholat sunat sambil duduk, ganjarannya adalah 70 ganjaran. Kalau sambil duduk. Kalau di luar sholat punya wudhu, ganjarannya adalah 50 ganjaran per hurufnya. Kalau enggak punya wudhu 10. Kayak tahlilan enggak punya wudhu. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Alif lam mim 30. Itu baca Quran.
Maka bagi kita yang mengkaji sifat kalam, maka kalau kita pengen berkalam dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita ngobrol tuh sama Tuhan. Dengan kita baca Quran tuh namanya kita berkalam dengan Allah. Bila orang baca disebut gemak kalamullah. Gemaknya kalam Allah, yakni kalam lafzi. Maka berbicara Al-Quran sebagai kalamullah, maka manusia, saudara, ini tingkatan pencinta Al-Quran ada 3. Sebagai pencinta kalam Allah ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi. Kalau sekolah namanya tingkat SMA, tingkat atas, tinggi, yaitu orang yang baca Quran 3 hari khatam. Itu namanya tingkat tinggi, sehari 10 juz. Itu tingkat atas. Kedua, tingkat menengah. Kalau sekolah namanya SMP, menengah. Pertama, ini orang yang baca Quran seminggu khatam. Seminggu. Disebut dalailul Quran. Dalail itu ada 2. Ada dalailul khairat, seminggu khatam. Ada dalailul Quran, seminggu khatam. Diawali dengan Jumat. Kalau mulai Jumat, maghrib malam Jumat, sampai asar Jumat menjelang maghrib, itu dari surat Al-Fatihah sampai akhir Al-Maidah. Itu cara baca seminggu khatam. Jumat, dari malam Jumat atau siang Jumat, pokoknya kudu khatam dari mulai Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Maidah. Sabtu, malam Sabtu berarti sama siang Sabtu, terserah dia mau dikredit mau sekali duduk. Itu dari awal surat Al-An'am sampai akhir daripada surat Taubah. Akhirnya sampai laqad ja'akum. Itu selesai berarti dia bacaan Sabtu. Minggu dari mulai Yunus, surat Yunus sampai daripada akhir surat Maryam. Itu minggu dari mulai awal Yunus sampai akhir surat Maryam. Senin dari awal surat Toha sampai akhir surat Qasas. Itu Senin tuh bacaan yang diajarkan oleh Nabi lewat Sayyidina Utsman. Senin. Selasa dari awal surat apa itu Ankabut sampai akhir surat Shad. Itu apa tuh? Selasa. Dari awal Al-Ankabut sampai akhir surat Shad, Rabu. Selasa ya. Selasa. Rabu dari awal surat Zumar sampai akhir surat Ar-Rahman, sampai akhir surat Ar-Rahman. Rabu. Kamis mulai malam Kamis. Ini kan sekarang malam Rabu. Itu dia tuh. Rabu dari Zumar sampai akhir Ar-Rahman. Malam Kamis dari awal Al-Waqi'ah sampai An-Nas. Selesai malam Jumat lagi.
Ini namanya tingkat menengah. Ada tingkat dasar, namanya SD kalau sekolah, yaitu orang yang menghatamkan Quran dalam sebulan. Itu namanya tingkat dasar, yaitu tanggal 1 juz 1, tanggal 5 juz 5, tanggal 30 selamatan, kan dapat gajian. Begitu. Jadi ntar lagi begitu, balik lagi per hari 1 juz 10 lembar, habis sholat 2 lembar dohor, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, 2 lembar subuh, sejuz. Ini tingkat dasar. Nah, dari 3 ini kalau sedikit bertanya, saudara-saudara nih, Bapak Ibu nih, kira-kira SMA, SMP apa SD? PAUD. Tuh, ini namanya pencinta Al-Quran. Di bawah ini simpatisan. Belum anggota. Mana simpatisan? Sehari seain. Saya tuh mengajak begitu. 1 hari 1 ain. Tahu 1 ain? Sekarang udah nggak ada ain-ain. Masih ada itu? Oh, masih ada. Kadang nggak ada ain. Ain ini 1 ruku makra namanya. 1 halaman dah. 1 hari 1 halaman. 1 hari 1 halaman. Ini TK nih, namanya 1 ainan, 1 hari 1 ain, namanya TK. Begitu. PAUD 1 hari 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, ini bakal khatam 6.666 hari. Kan begitu ya? Lah iya. Hari ini bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqal nadzim, besok. Kalau enggak sama sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahman Rahimnya Allah. Orang enggak lihat Quran, enggak lihat. Kalau kita pimpinan perusahaan, karyawannya kagak nurut, diapain? Pecat. Allah Rahman Rahim, enggak nurut nih orang, matanya enggak lihat Quran, lihatnya TV mulu, medsos mulu, matanya enggak dikasih buta, enggak, ditunggu kali aja dia udah tua pengen lihat Quran. Jangan kasih buta. Begitu Quran, enggak bisa baca, lihat aja enggak apa-apa. Ini kalam Allah, lihat doang, mandang doang dapat ganjaran. Ada 5 yang mandang doang dapat ganjaran. Salah satunya mandang Quran. Lihat aja tuh, ganjaran. Lihat. Ada orang tibang lihat Quran, ya Allah, sampai orang ambil mantu. Jadi waktu lihat Quran nangis, itu orang subhanallah. Ini paham nih. Layak diambil mantu, dikawinin sama anak gadisnya. Udah dikawinin, itu mantunya suruh baca, kagak bisa. Ditanya, kenapa lu nangis? Gua kagak ngerti bacanya dari kiri apa dari kanan. Gua kira ente paham. Begitu nangis nggak ngerti bacanya. Begitu sehari sain nggak apa-apa, latihan. Mumpung ada umur, kuburan tuh bakal jadi luas, raudhah min riyadil jannah, jadi ngap, khufra min khufari niran, daripada baca Quran. Mumpung bisa lihat, biarin dah. Kata orang bacanya belegak-beleguk, enggak apa-apa, daripada yang lancar orang pernah baca aja, enggak apa-apa. Biar kata kita ini baca aja.
Quran. Karena inilah kalam Allah yang kita bisa nikmati dan orisinil. Ini murni, nggak ada campur tangan manusia, nggak ada. Dan ini kalam Allah yang kita bisa nikmati, Al-Quran. Mumpung kita masih bisa melek, mumpung kita masih bisa baca Quran, maka bila ada kesempatan berdoa, duduk di sejadah, mintalah sama Allah biar diizinkan lidah ini baca Quran. Orang saudara, dilarang oleh agama baca Quran. Kenapa dilarang? Dia berhadas, namanya hadas besar. Orang yang berhadas besar tidak diperkenankan baca Al-Quran. Begitu jiwa. Bila jiwa kita ini berhadas dengan hadas besar, Allah larang lidah kita bergerak, Allah larang mata kita memandang Quran. Enggak sempat dalam sehari semalam buat lihat Quran, enggak keburu. Kenapa ini? Jiwanya berhadas. Maka kalau pengen diizinkan oleh Allah untuk memandang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, jiwa yang berhadas kudu mandi dengan air taubat, kudu taubat, tanya di depan kaca, ya Rob, ampuni kesalahan saya, sampai kau larang lidah ini kok nggak bisa baca Quran, mata ini memandang Quran kok kau palingkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah bakal beri kehidupan yang stres mulu, susah mulu, problem hidupnya enggak kelar-kelar. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia punya kehidupan yang sempit, duitnya banyak tapi puyeng, kontrakan punya stres, mobil punya bingung. Kenapa? Enggak digunakan buat mandang Quran. Ada apa ini sama Tuhan dilarang mata ini melihat Quran? Lihat Tuhan. Ada masalah apa dengan jiwa kita? Sampai Tuhan palingkan. Bahasa gampangnya, lu enggak usah disingkirin sama Tuhan. Kudunya nangis kita. Ketika kita enggak dikasih kenikmatan oleh Tuhan untuk membaca kalam lafzi Al-Quran, tapi biasa aja. Anehnya orang yang jauh dari Allah tidak merasa kenapa gue dicuekin sama Tuhan. Dia nggak bertanya sama dirinya, kenapa saya tidak diizinkan baca Quran? Seakan-akan Tuhan bilang, lu nggak usah dekat. Ada hajatan diundang, dia diundang datang, nggak boleh masuk, jangan masuk, jangan menikmati menu yang ada. Mestinya bertanya, ada apa saya ini? Tapi ketika dia tidak faham, enggak ada menyesal dan bertanya, kenapa ini mulut enggak boleh baca Quran? Kenapa ini mata enggak boleh mandang Quran? Ini bahaya. Mau sampai kapan? Begitu. Ketika kita ditahlilin, bacain Yasin, tuh orang meninggal yang dibacain Yasin, jangan dikata girang, marah dia, keluarga girang, tapi dianya marah besar. Kenapa? Orang itu akan menikmati yang dia doyan.
Ada orang doyannya duren, dikasih duren pas, emang juga doyan. Ada orang nggak doyan duren, dikasih duren muntah. Kenapa? Enggak doyan. Dikasih duren, kira-kira senang apa marah? Marah. Percis orang yang hidupnya nggak baca Quran, waktu keluarganya nahlilin, marah-marah. Bukan ini yang saya demen, bukan. Yang saya demen adalah dangdutan. Bukan ini. Saya nggak pernah kenal ini waktu saya hidup, kagak. Nggak kenal ini. Bukan kedoyanan saya. Maka bila kita hidupnya biar kata sa'ain, baca Quran. Waktu kita wafat dibacain Quran oleh orang-orang sekeliling kita, senyum pas, emang juga gua doyan, gua seneng sama Quran. Dibacain pas, doyannya soto Betawi, dikasih soto Betawi pas. Doyannya Quran, dibacain Quran pas. Maka mumpung kita hidup di sisa-sisa umur kita, jangan banyak nyalain Allah, salahin diri sendiri. Kenapa kita diusir dari halaman Tuhan? Sampai mata kita enggak sempat melihat Quran barang seain. Sampai lidah kita tak boleh baca Al-Quran barang seayat. Ada apa dengan kita? Sampai Tuhan usir kita dari kasih sayang. Maka ini musibah besar bagi orang yang kayak begini. Tapi jangan putus asa. Orang yang kayak begini patut duduk di sejadah, wudu, duduk, harus ngomong sama Tuhan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku, kasih sayang-Mu ya Rabb, untuk supaya saya punya lidah baca kalam-Mu meski seayat dalam sehari ya Rabb. Bila aku tak Kau izinkan juga dianggap enggak layak baca Quran, saya tidak putus asa ya Rabb. Kau berfirman dalam Al-Quran, saya dengar dari kiai-kiai, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa orang yang bertaubat sesudah berbuat salah lalu berbenah diri, Allah terima taubatnya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhan, rahmati saya, sayangi saya detik ini tobat Tuhan. Sudah banyak mata ini memandang sesuatu yang dilarang oleh Engkau. Nampaknya ini yang membuat mata saya tidak Kau izinkan memandang Quran kalam. Sudah banyak mulut ini berkata kotor sehingga tak diizinkan lidah ini untuk membaca kalam. Detik ini ya Rabb, saya bertaubat, berikan rahmat-Mu kepadaku supaya aku bisa diberikan kayak orang-orang, bisa membaca Al-Quran. Ada yang 3 hari khatam, ada yang seminggu khatam, ada yang sebulan khatam, ada yang sehari sa'ain. Ya Rabb, berikan rahmat-Mu kepadaku. Jika aku tidak layak mendapat rahmat-Mu, dengan taubatku ini ya Rabb, aku tidak putus asa. Kau berfirman pada ayat yang lain, wa kana bil mu'minina rahim. Allah itu kepada orang beriman sayang banget. Ya Rabb, saya mukmin, saya beriman kepadamu, berikan rahmat-Mu kepadaku supaya mata ini diizinkan memandang Al-Quran, supaya lidah ini diizinkan membaca kalam.
kalam lafzi, beri rahmat-Mu ya Allah. Bila saya tidak layak mendapatkan rahmat-Mu dengan pengakuan saya beriman, dianggap iman saya masih ada banyak kepalsuan, saya tidak mau putus asa ya Allah. Kau berfirman pada ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi semua ciptaan. Ya Rabb, saya makhluk ciptaan. Rahmat-Mu meliputi segala ciptaan. Saya ciptaan. Beri rahmat-Mu kepadaku dengan pengakuan saya sebagai makhluk ciptaan, supaya mata saya bisa memandang Al-Quran dalam sehari, supaya lidah saya untuk membaca Al-Quran barang seayat. Bila pengakuan saya sebagai makhluk ciptaan masih tidak layak mendapatkan rahmat-Mu ya Rabb, ini musibah besar. Tidak ada musibah yang besar menimpa saya. Kehilangan mobil, kehilangan duit, kontrakan kosong, bini kurang nurut, anak kurang dengar, musibah kecil. Yang terbesar ini, saya punya mata tidak boleh memandang kalam-Mu, saya punya lidah tidak boleh membaca firman-Mu. Ini musibah besar. Rahmat-Mu yang meliputi semua ciptaan. Ayam dapat, burung dapat, orang-orang pada dapat, saya enggak dapat. Ini adalah musibah besar ya Rabb. Saya tidak mau putus asa. Kau ajarkan dalam Al-Quran, mereka yang mendapat musibah disuruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabb, detik ini juga saya mau baca musibah agama yang menimpa saya ini. Sampai saya punya lidah tidak boleh baca Quran, sampai saya punya mata tidak boleh memandang Al-Quran dalam satu hari dari 24 jam. Ya Rabb, saya mengucapkan doa yang Kau suruh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau janji dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah farhamni. Mereka yang kena musibah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka layak mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Ya Rabb, beri rahmat-Mu kepadaku. Izinkan lidah ini untuk membaca firman barang seain dalam sehari. Izinkan mata ini memandang firman barang 5 menit dalam sehari. Ya Rabb, begitulah orang-orang soleh tempo dulu, mengejar dan mengejar rahmat Allah. Ada apa dengan kita? Kalam Allah yang begitu menarik menjadi kita tidak tertarik. Bila duren yang manis dirasa pahit, bila pisang yang manis dirasa pahit, bila pir yang manis dirasa pahit, bila jeruk yang manis dirasa pahit, bila manggis yang manis dirasa pahit, pastikan orang itu sedang sakit. Pastikan orang itu sedang sakit. Orang yang sedang sakit, sesuatu yang manis jadi pahit. Begitu orang, bila kata para ulama Quran itu asyik, Quran itu manis, Quran itu menarik untuk dinikmati sebagai hidangan dari Tuhan yang bisa dinikmati. Lalu kata kita pahit, tidak tertarik, ini menandakan jiwa kita sakit. Jiwa kita sakit. Jiwa kita seteruk, jiwa kita kena gula, jiwa kita ini kena pengapuran, jiwa kita ini kena berbagai macam. Ini yang disebut musibah fiddin,
musibah pada agama. Nggak usah terlalu banyak mikirin politik, morat maritnya bagaimana, ributnya di Morawari bagaimana. Kita ributkan diri kita musibah besar yang tidak akrab dengan kalam Allah yang bisa kita nikmati. Ada masalah besar pada jiwa kita sampai kita seain nggak sempat dalam sehari. Betapa ada orang Islam ngakunya Tuhannya Allah, Allah punya kalam, dia tidak mau membaca kalamnya. Dia mengaku nabinya Muhammad, yang Nabi sampaikan bahwa ibadah umatnya yang tertinggi baca Quran. Enggak tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, musibah apa yang menimpa pada dirinya. Padahal dia mengatakan butuh syafaat Quran. Padahal nabinya telah bersabda, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, enggak disuruh menghafal, disuruhnya baca Quran. Bacalah Quran, baca Quran, sebab nanti Quran bakal menjadi pembela di akhirat. Alangkah beruntungnya orang yang punya banyak pasal, pelanggaran demi pelanggaran kepada Tuhan bila di backup dengan pengacara Al-Quran. Adakah orang yang dibela oleh Al-Quran akan masuk neraka? Tidak mungkin. Maka membaca Al-Quran adalah hal penting. Medianya sekarang mudah, sudah menjadi fitur di HP, bisa dia dibaca, bukan sekedar ringtone saja, tapi harus dibaca, sebab ini adalah kalam Allah yang bisa dinikmati. Singkat, seyogianya bagi orang yang beriman, percaya Allah punya sifat kalam, hendaknya banyak-banyak dia membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Quran, biar kata satu ayat. Tiada hari tanpa baca kalam Allah, meski satu ayat dalam setiap hari. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupannya. Dan ini yang harus dibaca. Musibah besar dalam kehidupan kita bila Quran masih ada tapi kita tidak mau menikmati Al-Quran. Jangan-jangan kita sendiri yang sudah menghina dan menginjak-injak Al-Quran. Bukan sekedar orang yang namanya semacam Ahok dan seterusnya, tapi kita juga termasuk andil pada menginjak-injak Al-Quran. Rumah kita jadi kuburan, tidak terdengar Al-Quran di dalamnya. Dan ini musibah terbesar dalam kehidupan manusia. Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumah dengan Al-Quran. Biar gede kayak lampunya banyak, enggak ada kebahagiaan bila dia tidak mau baca Quran. Sempatkan waktu dari 24 jam dengan jam yang berbeda-beda di antara kita. Jam berapa kita siap untuk baca Quran? Biar kata terbata-bata, tidak mengapa, karena ini ganjaran yang terbesar bagi mereka yang mengkaji sifat kalamnya Allah. Hendaklah dia tertarik dengan Al-Quran yang sangat manis. Qad tunkirul ainu da'a syamsin min ramadin wa yunkirul ma'u khilwal ma'i min saqami. Terkadang mata yang rabun kurang mau memandang matahari. Terkadang mulut air yang manis, buah-buahan yang manis dirasa pahit karena sakit. Maka jangan-jangan mata kita rabun, kurang mau memandang cahaya Al-Quran. Jangan-jangan mulut kita sakit, kurang mau membaca firman Allah. Dan ini karunia. Mari kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang membaca sifat kalam, mengkaji sifat kalam, kita harus gemar pelan-pelan untuk membaca kalam Allah. Moga-moga dengan itu Allah jadikan kita adalah muslim yang Qurani, masyarakat yang Qurani.
Qurani, keluarga yang Qurani, anak keturunan yang Qurani, lingkungan yang Qurani, sehingga kita bisa masuk surga bersama Al-Quran, bersama Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lil abdil ghururi wal fard